Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan ingkang kula waos kapanira. Wa qala Imam As-Suyuti fil Itqan la tahtaju qira'atul Qur'an ila niyatin kasairil alkari wal awradi illa idza nadhara kharijas shalat. Imam As-Suyuti menyampaikan bahwa membaca Al-Quran itu tidak butuh kepada niat sebagaimana zikir-zikir yang lain atau wirid-wirid yang lain. Jadi untuk wirid atau zikir yang lain itu butuh kepada niat, tapi Quran tidak butuh kepada niat kecuali kalau memang Quran itu dinadari, nazar membaca Al-Quran dan itu dilakukan di luar sholat, maka itu harus diberikan niat. Karena nanti kalau tidak diniati sebagai nazar, maka tidak, menurut Imam Suyuti itu tidak sah menggugurkan nazarnya. Jadi sebenarnya begini, kalau dalam pembahasan asbah wa nadhair itu masalah niat di dalam Al-Quran itu memang tidak perlu. Kenapa tidak perlu? Karena niat itu dibutuhkan untuk ibadah-ibadah yang ada keserupaan dengan pekerjaan yang bukan ibadah. Kayak wudhu, orang membasuh muka, mencuci tangan, itu meskipun tidak wudhu dia tetap melakukannya. Maka orang ketika wudhu harus diberikan niat biar itu berbeda dengan kebiasaan. Sedangkan Al-Quran itu tidak ada keserupaan. Apa yang serupa dengan Al-Quran kan tidak ada. Wong maca Quran yang mesti maca Quran, tidak mungkin sama membaca Al-Quran dengan membaca yang lain. Maka tidak perlu niat, itu pun sudah mendapatkan pahala. Wa fi qutil qulub, wa fil jahri bil Quran sab'u adabin. Di dalam membicarakan masalah membaca Al-Quran dengan jahar, dengan lantang, itu ada paling tidak ada 7 adab. Di antaranya at-tartil. Kalau kita itu membacanya dengan jahar, maka harus tartil. Tartil. Bila membaca jahar itu justru malah lebih, tuntutan tartilnya itu lebih kuat daripada kita membacanya tidak jahar. Bila mocone alon disiri di dalam hati, maka niku coro tartil itu yo tetap wajib. Cuma tuntutan tartilnya itu lebih kuat ketika dibaca dalam jahar. Alladzi umira bihi wa minha, sebagaimana tartil itu memang diperintahkan. Membaca tartil itu berarti tajwidul huruf wa ma'rifatil wuquf. Tartil itu berarti membaca Al-Quran dengan tajwid dan mengerti waqaf ibtida'nya. Kemudian wa minna tahsil saut, harus membaguskan suara. Suara diusahakan sebagus mungkin, meskipun orang itu ada keterbatasan. Cuma meskipun terbatas, sebenarnya suara itu bisa dilatih, bisa diatur bagaimana biar suaranya bagus. Maka di antara adabnya orang membaca Quran dengan jahar itu suaranya dibaguskan. Alladzi nutiba ilaihi, karena memang suara bagus itu disunahkan. Fi qouli alaihi salatu wassalam, zayyinu al-Qur'ana bi aswatikum, hiasi Al-Quran dengan suaramu. Jadi Al-Quran itu cara menghiasi Al-Quran dengan apa ya? Dengan suara. Jadi kalau suaranya enak, itu tampak Qurannya jadi orang mendengarkan itu menjadi senang, menjadi menarik. Lewis nopo jenenge kadang-kadang malah koyo-koyo ndak jelas iki Quran kok dudu. Kadang-kadang mulai Quran darusan ngene. Kadang kula mandek
alon-alon pas gonceng arek-arek sekolah ngoten niku ana darus. Nggih, wis kira-kira darus wong speaker no nggih no semacam kalau mbak arek-arek iso yo ngerti kabeh. Sik iki Quran apa dudu? Bingung kabeh pisan. Sik iki cara Quran ngono apa macane? Padahal ndak gak paham, gak cepet macane. Tapi tetap ndak bisa ndak jelas. Nah ini yang ndak boleh. Harus nopo diupayakan memang harus tampil. Lek nopo jenenge lek wong DM kabeh insyaallah nopo bisa digoleki, jadi jelas. Nopo meskipun suaranya kadang-kadang ngejen rada-rada maksa kaya kula kaya suarane maksa. Dan itu tapi nopo masih ditolerir. Banyak yang sampai tidak jelas ini Quran nopo duduk, wonten kadang-kadang ini yang nggih kula khusnudone sedang terus hadis nopo terus nopo yang di Quran. Nah, kalau Quran kudune jelas. Nah, kudune jelas nggih. Wong masih gak hafal niku lho iki Quran. Iki kan ketara nggih. Karena bahasa Quran itu sangat beda dengan yang lain. Zayyinu al-Qur'ana bi aswatikum, hiasi Al-Qur'an dengan suara kalian. Dan dalam dawuhnya Kanjeng Nabi, laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Kanjeng Nabi menyampaikan kudu golongan saya orang yang membaca Quran dengan tidak dilakukan. Jadi saking Kanjeng Nabi itu senenge wong lek maca Quran dilakukan tuh. Wong maca Quran kaya ngono dudu kelompok kuwi sampai ngoten niku. Bukan maksudnya Kanjeng Nabi menyatakan nopo lek wong sing maca Quran gak bener itu terus bukan umatnya Nabi ya Bu. Ya tetap umatnya Nabi. Cuma ini yang umat yang dicintai oleh Nabi, yang disukai oleh Nabi itu ya yang dia membaca Al-Quran dengan bitahoni dilakukan. Maka ulama-ulama itu menyusun lagu-lagu di dalam Al-Quran. Ada ros, ada sing kiraan itu ono bayati, ono hijaz, bayati jawab ngoten niku. Lajeng wa minha ayyusmi'a udunaihi wa yuqidha qalbuhu liyatadabbaru al-kalama wa yatafahamu al-ma'ani. Terus kemudian ketika kita menjaharkan membaca Al-Quran dengan lantang, itu diantara adabnya, ada tujuannya, itu adalah agar telinganya bisa mendengar. Soalnya Quran lek diwaca nok batin itu kupingnya gak iso mendengarkan. Sehingga kalau telinganya itu bisa mendengar, maka hatinya akan ternasehati. Terus kemudian liyatadabbaro al-kalam. Kemudian akhirnya hati itu akan tadabbur, akan angen-angen, ya, akan bangun terus kemudian angen-angen tentang arti dari Al-Quran. Terus kemudian wayufimu al-ma'ani, kemudian yang terkandung dalam Al-Quran. Nah, jadi Quran itu dibaca dengan banter, itu nanti ibadahnya banyak. Di Quran itu mocone, Qurannya dibuka, mocone mbek banter, itu ibadahnya menjadi lengkap. Jadi mripate ya melok ibadah, cangkeme melok ibadah, kupinge melok ibadah. Dimana banyak ulama itu yang hafal Quran, tapi kalau baca Quran tetap membuka mushaf, ditanya loh, oh jenengan hafal Quran wala-wali ngono sik. Nggih. Nek wala-wali maksudnya diurut mulai surat buri sampai mulai surat ngarep atau surat buri niku ndak pernah salah. Nah niku
niku tetap ketika dia deres Quran dia buka mushaf. Napa tujuannya? Biar matanya juga ikut oleh ganjaran. Dan beripatnya oleh ganjaran. Terus wa minha ayyaqtarita an-naumu anhu bi raf'i sautihi. Terus ada tujuan lain wong sing turu. Wong sing turu. Sing wis turu tapi bukan tidur bisa turu-turu gak dia tidak punya semangat. Itu ketika dibacakan Quran itu biar dia bangun kemudian timbul semangatnya untuk untuk ngaji misalkan, dan muncul semangatnya untuk ngaji. Itu juga bagian dari tujuan ketika dibaca dengan lantang. Bila koncone tangi oleh suaranya welek terus sentuh wantem ya. Tidak begitu. Mesti ketika dia mendengar suara kita kok enak, aku tak melok ngaji, tak melok anu utawa mergo suarane gak enak wis tak tangi tak gentenane ngono ya. Itu juga ya oleh ngono iki. Ben koncone sing gak tau gelem terus ben terus. Kula nggih duwe napa khususan sing mau maca gak patek penak iku mau ya ben wong sing iso maca ben krungu ben ngenteni. Nah, cuma nggih kadang-kadang sing iso sing krungu ya gak peduli. Nggih, nek kula iki sing gak peduli. Wa minha ayyarju bi jahrihi yaqdatana ini. Fa yaqulullah ta'ala. Fa yakunu huwa sababu ihya'ihi. Di antaranya lagi dia berharap dengan dibaca jaharnya Al-Quran itu orang yang tidur, maksudnya hatinya yang tidur itu mereka terbangun, yang sehingga dengan bangunnya itu menjadi sebab kehidupan hatinya. Hati ini malih urip mergo ngrungokno Quran. Wa minha ayyarahu bitoli ghafilin wa yanshatu lil qiyami ila khidmati rabbih. Terus diantaranya lagi dengan dibaca keras itu di antaranya lagi dengan Al-Quran dibaca lantang itu nanti orang akan semangat. Fayan syatulil qiyami ila khidmati rabbi. Orang-orang yang mendengar itu akan semangat untuk khidmah kepada Tuhan. Fayakunu huwa muawinan lahu alal birri wat taqwa. Sehingga dengan hal itu orang yang membaca jar tadi termasuk orang yang menolong untuk berbuat kebaikan dan berbuat takwa. Jadi wasta'inu alal birri wat taqwa wa ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Saling tolong menolong dalam kebaikan dan dalam takwa. Jadi termasuk gini kan nopo maca jahar itu ono tujuan ben saling tolong menolong dalam kebaikan dan dalam takwa. Jadi nopo dalam Islam itu perintahnya adalah nopo fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi berlomba-lomba dalam kebaikan. Akeh-akeh saat ini berlomba-lomba tidak dalam kebaikan. Misalkan WRT kono sone 8 juta masuk gini. Nggih, masuk gini mek 5 juta yo rolas no paling gak. Nah, jadi bukan itu berlomba-lomba. Wong kono ngaji mau sing teko 100 yo ini paling gak 200 lah, itu benar. Itu karena berlomba-lomba dalam kebaikan. Mosok awakmu bendino ngaji aku gak ngaji. Itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, itu yang diperintahkan. Makanya al-ithar fil
fil ibadah itu makruhun, wa fi ghairihi mandubun. Ya, kalau dalam kaidah fikihnya ngalah dalam kebaikan itu makruh. Kalau ngalah dalam urusan lainnya, maksudnya dalam urusan dunia itu sunnah. Jadi ngalah urusan nabi itu gak oleh. Misalkan soft yang utama itu soft awal, kita ngalah dari soft awal itu nggak boleh. Wis awakmu maju. Soft awal ya, gak usah ngomong, kecuali langsung maju. Itu yang paling bagus itu. Karena yang ngalah dalam urusan agama itu, dalam urusan ketaatan itu hukumnya makruh. Dalam urusan dunia ora apa-apa, misalnya dum-duman napa dum-duman BLT, wis iki sing ketulis sakjane ya aku. Awakmu ketoke ya wis awakmu wis nrimo lah ngono itu jenenge ngalah dalam urusan dunia, tapi ketoke biasa kualik. Lah urusan dunia biasanya rebutan. Lah urusan nopo ibadah biasanya ngeri. Padahal aturan kaidah fikihnya itu seharusnya untuk urusan nopo ibadah tidak boleh ngalah, tapi untuk urusan dunia boleh ngalah. Terus wa minna ayyuksira bijahrihi tilawat bijarihi ayyuksira bijari tilawatahu wa yudawimi qiyamuhu ala hasabi adatin rijari. Kemudian diantaranya lagi dengan dia membaca itu, maka dengan bacaannya itu akan bilangan orang-orang yang mengikutinya, yang mendengarkannya, gampangannya gitu, itu bisa semakin banyak, semakin banyak mendengarkan, maka semakin banyak pahalanya. Fa idza kana al-qari ala hadhihi niyati fajahru afdalun. Sehingga ketika dia mempunyai tujuan-tujuan yang disebutkan tadi, maka sebaiknya dia membacanya itu dengan cara yang keras, dengan cara yang lantang, dan itu adalah lebih utama karena di situ ada amalan, jadi ada beberapa perbuatan-perbuatan amal-amal yang soleh, dan itu nanti wa innama yafdulu wa innama yafdulul niki fatah ya sini. Wa innama bi fadlil amali bi kathratin niyati. Wa innama yafdulu al amalu bi kathratin niyati. Jadi semakin banyak niatan-niatan yang kita lakukan di dalam amal, itu nanti akan memperbanyak pahala atau fadilah yang didapatkan dengan satu amal tersebut. Wa kana ashabu Rasulullah idza istama'u amaru ahadahum ay yuqri'a suratan minal Qur'an. Sahabat Nabi niku lek berkumpul, mereka niku mesti salah siji kon maca Quran, wis sama maca Quran kabeh melok ngrungokno. Nah, itu kebiasaan para sahabat. Tidak awake dhewe nggih biasa kan nggih. Ngompo maca kan. Nah, karena ini ngono iku adate para sahabat. Nah, itu makanya itu termasuk adat para sahabat yang semoga kita bisa melanjutkan. Dengan jahar itu sebagaimana orang yang bersedekah dengan cara jahar, ketok, ya. Sementara orang membaca Al-Quran dengan sirri itu seperti orang yang sedekah dengan sirri. Nah, niku make ada beberapa fadilah, jadi termasuk sedekah dengan jahar itu apakah boleh? Jadi terutama untuk ibadah, untuk sedekah yang wajib itu sebaiknya dilakukan dengan tidak sirri tapi dengan jahar, dengan tampak, dengan terang-terangan.
Apalagi nopo sedekah atau Quran di sama ya, nanti dihukumi yang hampir sama nih. Yang menjadi panutan, orang yang menjadi panutan itu sebaiknya ketika dia mengeluarkan zakatnya atau bahkan sedekahnya yang bukan zakat, itu sebaiknya ditampakkan. Untuk apa? Biar orang-orang itu menjadi tertarik untuk mengikuti jejaknya, dan orang-orang tertarik mengikuti jejaknya. Nah, itu bagian dari fadilahnya sedekah atau yang mengucapkan dengan cara. Wa qala Imam Ar-Rabbani qaddasallahu sirrahu anna man nawa hibata thawaba qira'ah au thawaba qira'atin au salatin au shadaqatin ila ruhi syakhsin min amwatihi wa in asyraka ma'ahu adkhalahu fi niyatihi jami'a arwahil mu'minin wa innat a'tallahu ta'ala kulla wahidin min arwahihim thawaban kamilan min ghairi ayam qusa thawaban dzalika syakhs. Disebutkan bahwa orang yang niat menghibahkan pahala dari bacaan Qur'annya atau sholatnya atau sedekahnya kepada arwahnya seseorang atau para orang-orang yang telah meninggal, meskipun banyak, tidak cuma satu, meskipun itu juga diniatkan untuk dirinya sendiri. Wis aku maca gawe awakku karo gawe wong tuaku, gawe wong muslim kabeh. Lah niku mangke a'tallahu kulla wahidin min arwahim tawaban kamilan. Maka setiap orang yang dikirim, setiap orang yang dikirim, setiap arwahnya itu mendapatkan pahala yang sempurna tanpa dikurangi sedikit pun. Misalkan ganjaran ini 100, maca Quran ganjaran ini 100. Niku dikirimno nang ngene wong 100 kabeh oleh 100. Ndak koyo tuntuman duit. Duit itu lek 1 juta bagi wong 10 ya oleh. Tapi sampai oleh tanpa dikurangi. Lajeng bagaimana bisa demikian? Ditanyakan, terus dijawab begini, liqauli ta'ala inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Sesungguhnya Tuhanmu itu begitu luas ampunannya. Kada fil maktub as-sabi wal ishrun min al-jildil thalith intah. Wa amma sunnah dzikrullah. Sekarang sunnah yang berhubungan dengan zikir kepada Allah. Fakhudul qalbi, khulusun niyat, dan seterusnya. Jadi nopo selain niku ya, jadi untuk masalah Quran niku nggih pun sebenarnya cukup untuk Quran. Jadi kita membaca jahar itu diperbolehkan, cuma harus dipastikan bahwa niat kita dalam baca jahar itu jangan sampai nopo pamer, oleh nopo bacaan api dewi sak nopo kampung baru, iki oleh. Jadi sementing niate ben wong malih eling malih apa tak malih tak nirokno di omah masih gak nyang ndek musuh omah ini koyo ono imame dan seterusnya. Nah itu boleh. Jadi ben niatnya ben orang lain itu ikut membaca bersama dia. Lho Pak, kan oleh ono sing nyongko gini ya gak apa-apa. Kan niat kan tidak tergantung dengan komentar para gak berhubungan. Jadi masih pendukungnya itu gak sepakat,
Yang penting niatnya tidak sampai rusak, itu insya Allah aman. Itu berhubungan kali Quran. Jadi makanya moga kita semua itu terus menerus untuk berusaha memperbaiki bacaan Al-Quran supaya diharuskan, harus tartil, harus taroni dilakukan enak. Ada pertanyaan ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا